Damai dari Allah menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia bersama keluarganya masing-masing. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian bersama dengan saya, Pendeta Retna Hawini Calvin Aguh MD, akan membawakan renungan harian yang berdasarkan dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayatnya yang ke-10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Tema renungan harian untuk kita hari ini, hikmat dari Tuhan membawa kepada keberhasilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi oleh pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengawali renungan ini dengan satu cerita. Ada dua orang bersaudara dan ayah mereka berpesan apabila mereka ingin berhasil dalam kehidupan saat itu dan seterusnya, maka jangan biarkan kepala mereka terkena matahari atau terkena sinar matahari. Si kakak dan si adik ini masing-masing mereka memahami dari perkataan ayahnya itu. Si kakak memahami perkataan ayahnya dengan membeli dan menggunakan payung setiap kali ia harus keluar dari rumah, dengan harapan bahwa kepalanya terhindar dari sinar matahari. Berbeda dengan si adik dalam memahami perkataan ayahnya, ia setiap pagi sudah pergi dari rumah sebelum matahari terbit, dan setelah matahari terbenam menjelang malam, si adik itu baru ia pulang ke rumah. Mereka sama-sama bekerja dan berjuang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dari kedua kakak beradik ini, maka keberhasilan pada pihak manakah yang terlihat? Tentu bahwa keberhasilan terlihat pada pihak si adik. Kenapa demikian? Karena ia memaknai dan memahami perkataan ayahnya itu dengan hikmat yang benar yang ada pada dirinya, bahwa untuk menghindari kepalanya terkena sinar matahari, ia tidak menggunakan berbagai alat untuk melindunginya, tetapi ia dengan pergi pagi dan pulang menjelang malam. Lalu apakah dalam hal ini si kakak dikatakan bodoh? Tentu tidak. Hanya saja si kakak kurang berhikmat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu hikmat? Sehingga Alkitab berkata bahwa hikmat begitu penting bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada 3 pengertian hikmat, Bapak, Ibu, Saudara, yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Yang pertama ialah secara teknis. Hikmat adalah keahlian yang dikaruniakan Allah untuk mengerjakan segala sesuatu itu dengan sempurna. Bisa kita baca dalam Keluaran pasal 31 ayatnya yang ketiga.
Keahlian terhadap sesuatu itu adalah hikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada setiap orang. Maka dengan mengembangkannya, kita akan terkejut Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata kita bisa saja berhasil dalam melakukan segala sesuatu. Misal, kita bisa memimpin doa, kita bisa memimpin pujian, kita bisa mengajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, secara intelektual, hikmat adalah kemampuan untuk menyusun rencana yang benar dan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Bisa kita baca dalam Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-39. Kemampuan ini disebut dengan bijaksana. Contoh misalkan kita membeli satu tempat tidur. Dan tempat tidur itu ia berukuran besar dari pintu kamar di mana tempat tidur itu akan kita letakkan. Jika kita tidak mengerti, jika kita tidak memahami bagaimana cara untuk memasukkan tempat tidur itu ke dalam kamar, maka tempat tidur itu tidak akan bisa masuk. Karena ukuran pintu lebih kecil dari ukuran kamar. Maaf, maksud saya ukuran pintu lebih kecil dari ukuran tempat tidur. Hanya ketika kita memahami bagaimana cara yang tepat dan benar, maka tempat tidur yang besar itu ia akan bisa masuk ke dalam kamar. Bapak Ibu Saudara, cara yang ketiga yaitu secara rohani. Hikmat secara rohani adalah pengetahuan untuk mengerti karunia Allah, mengenal Allah dengan baik dalam hidup kita. Kita mengetahui bahwa Allah itu adalah penyelamat dalam hidup kita, di mana seluruh dari pekerjaan Allah itu tidak dapat terselami oleh akal kita manusia. Itu bisa kita baca dalam Kejadian pasal 40 ayatnya yang ke-41. Hikmat ini Bapak Ibu Saudara adalah mengetahui, kemudian mengerti tentang apa yang Allah mau terjadi dalam hidup kita, tentang apa yang Allah mau untuk kita lakukan. Dan seringkali ketidaktahuan kita akan maunya Allah dalam hidup ini yang membuat kita seringkali gagal dan kecewa. Tuhan memberitahu kepada kita bahwa hikmat itu bukan hanya bagian yang baik bagi hidup kita, tetapi ia adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Memperoleh hikmat dikatakan oleh firman Tuhan jauh melebihi dari memperoleh emas. Dan memperoleh pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi oleh pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan penting bagi kita ialah, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat dari Tuhan itu? Yang pertama, Yakobus pasal 1 ayat 15 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Berarti cara yang pertama Bapak Ibu adalah memintanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah sumber dari hikmat itu. Yang kedua, kita bisa baca dalam kitab Ayub pasal 28 ayatnya yang ke-28 yang berkata, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi cara yang kedua adalah harus takut kepada Tuhan.
Takut kepada Tuhan artinya kita menjauhi segala bentuk kejahatan-kejahatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal itu kita lakukan Bapak Ibu Saudara dalam rangka kita menghormati kekudusan Tuhan. Dan cara yang seterusnya, cara yang ketiga bisa kita baca dalam Daniel pasal 6 ayat 11 yang berkata, dalam kamarnya ia 3 kali sehari berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Nah, berarti cara yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah terbiasa untuk sujud menyembah Allah dalam doa dan penyembahan. Kemudian cara yang keempat kita bisa temukan dalam Mazmur 119 ayat 99 sampai ayatnya yang ke-100 yang berkata, aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi cara yang keempat adalah rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alkitab berkata Bapak Ibu, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, yaitu kepada kita semua. Alkitab juga berfirman dan memberitahukan kepada kita mengapa kita hidup. Bagaimana kehidupan kita ini berjalan. Kemudian apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan. Dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan setia kita membaca dan merenungkan firman Allah, maka kita akan dapat mengetahui peta dari perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak mudah dan tidak akan tersesat dalam perjalanan hidup ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, tentu kita semua mau bahwa dalam hidup ini kita berhasil dengan baik dalam segala hal. Rahasia untuk meraih keberhasilan itu sudah dinyatakan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Tergantung dari setiap kita. Apakah kita mau memperolehnya dengan cara yang telah ditentukan? Dan saya percaya bahwa siapapun kita, pasti kita mau. Hal itu terjadi di dalam hidup kita. Karenanya tetap semangat dan berjuanglah untuk memperolehnya. Selamat menikmati segala keberhasilan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kasihi, Allah yang kami muliakan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas hari ini dan kesempatan yang baik ini, di mana kami dapat kembali mendengar akan sabda kebenaran firman Tuhan. Firman yang hari ini telah mengajarkan kami bahwa hidup kami sebaiknya memiliki hikmat yang benar, hikmat yang datang dan berasal dari Tuhan. Firman Tuhan juga telah mengajarkan hari ini bagaimana caranya agar kami dapat memiliki hikmat yang benar yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar mampu meraih hikmat yang benar yang dari Tuhan, dengan cara-cara yang telah Tuhan tentukan dengan pertolongan-Mu. Kami bermohon kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan berkenan membuat setiap hidup kami, karya dan pekerjaan kami berhasil, karena semuanya boleh dilakukan di atas dasar hikmat yang benar yang berasal dari Tuhan.
Berilah semangat untuk kami tetap berjuang dengan segala apapun yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta dan memohon senantiasa. Amin.